bahayanya dari pencemaran kita sudah tahu 30% kematian gitu ya, yang karena masalah respiratory infection kayaknya semua sudah pada tahu, dan bagi anak-anak yang di bawah umur 5 tahun itu sangat berbahaya sekali ya. Saya kira sudah dengar hal-hal yang seperti itu. Next. Nah, kalau tadi dijelaskan apa yang sudah dilakukan di Amerika, bagaimana monitoring itu penting ya. Monitoring itu sangat penting karena dengan adanya monitoring kita bisa menyampaikan, oh ini loh kualitasnya begini, fakta yang terjadi seperti apa gitu ya. Nah, kalau tadi disampaikan, saya ingin kalian semua mendapatkan gambaran bagaimana di negara maju monitoring itu apa. Saya ingin meng-highlight di sini pentingnya sebuah monitoring dan apa yang dilakukan Indonesia. Kita melakukan sampling itu tergantung dari tujuannya. Apa saja tujuannya? Kita match dengan regulasi dan sebagainya. Kita punya banyak tujuan untuk itu. Tetapi apa yang lebih penting dari itu nanti kita lihat. Gunanya monitoring untuk apa? Next, ya. Ketika kita melakukan monitoring, kita harus tahu persis kita ini memonitoring apa. Contoh, tadi banyak disampaikan masalah gas. Nah, sekarang mana masalah partikulat gitu ya. Cukup nggak kita hanya memonitoring satu parameter, misalkan partikulat saja, ataukah kita harus memonitoring semua parameter? Nah, ini menjadi hal yang harus menjadi pemikiran bersama ya. Lanjut, ya. Kita harus paham juga ketika kita melakukan monitoring, tujuan kita untuk apa? Tujuan kita ya, kalau kita mau melakukan monitoring hanya masa saja, maka itu cukup ya. Nah, kalau kita melakukan monitoring hanya untuk masa saja, apakah itu bisa kita tahu persis apa sih yang terjadi di satu tempat yang kita lakukan monitoring dengan di tempat yang lain? Saya tunjukkan ya. Masa ya, sekarang ada low cost sensor, tetapi ini adalah standar metodenya. Kita harus menggunakan gravimetri. Nah, kalau mengukur partikulat itu biasanya jangan mengukur dengan balance yang cuma 4 digit atau 5 digit. Kita harus mempunyai balance yang bagus ya, sampai 6 digit ya. Yang tadi disampaikan ya, bagaimana kita mengukur terkait dengan black carbon yang ada di dalam partikulat kita gitu ya. Lanjut ya. Kalau kita mau mengukur partikulatnya saja tanpa tahunya, nanti akan saya tunjukkan bahwa misalkan kita mengukur partikulat di Jakarta, konsentrasinya 40 mikrogram per meter kubik. Di Surabaya 40 mikrogram per meter kubik. Terus nggak ada bedanya. Bisa diikuti? Karena konsentrasinya sama. Tapi apakah sebenarnya efeknya sama? Tidak. Kita nggak tahu karena kita hanya berdasarkan konsentrasi partikulatnya saja. Nah, kalau kita ingin tahu lebih dalam, kita harus bedah gitu ya. Di dalam konsentrasi partikulat tadi, komposisi kimianya seperti apa? Oke, saya tunjukkan. Lanjut. Partikulat yang kita kumpulkan seperti gambar di atas ya, itu kita karakterisasi. Di dalamnya komposisi kimianya seperti apa? Nah, kita bisa macam teknik untuk melakukan karakterisasinya, dan pastikan bahwa karakterisasi yang dilakukan semuanya itu hasilnya adalah akurat. Metodenya valid, hasilnya harus karena apa? Kalau hasilnya tidak akurat, maka akan sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan interpretasi yang pas. Karena goalnya kita monitoring apa? Kita untuk memprotek masyarakat dari masalah-masalah buruk yang akan terjadi. Next, Mas. Sekarang, kalau kita punya masalah polusi di suatu daerah, pasti nggak mau kan? Pasti kita pingin polusi itu harus diturunkan, ya. Bagaimana cara kita menurunkan sebuah polusi di daerah? Sering dengar kan Jakarta
tercemar, PM2,5 paling tinggi, menjadi kota terburuk sedunia dan sebagainya. Begitu sering dengar kita seperti itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau kita mau mencari mau menurunkan sebuah polusi yang besar, maka tahu sumbernya, bagaimana mau menurunkannya. Oh, kendaraannya dibuat ganjil genap, oh dibuat car free day, oh dibuat itu bisa dilakukan, tapi harus kita tahu sumbernya dulu. Real sumbernya apa, real masalahnya apa, itu adalah salah satu strategi bagian. Sehingga kalau kita tahu sumbernya, maka kita menurunkannya akan clear, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Sudah pernah saya lakukan dengan teman DLH dari berbagai provinsi di Indonesia dan termasuk berbagai kota. Kita kolek sampel PM2,5, kemudian kita ukur komposisi kimianya. Oke? Gunanya apa, Bu? Gitu ya. Gunanya apa sebenarnya? Oke, yang kalian setorkan kan yang penting PM2,5-nya segini, kalau tinggi jangan keluar gitu ya. Tapi kan itu akan berjalan terus kalau kita tidak memberikan informasi yang tepat untuk local government. How to reduce the pollution, kan gitu kan ya. Oke, next. Salah satu yang ingin saya kasih contoh. Ya. Oke. Lokasi. Kemudian PM2,5 Surabaya dan Jakarta itu hampir sama. Ya. Tapi coba di sini. Ini konsentrasi logam beratnya. Coba Surabaya ini Jakarta. Seperti ini. Kalau dari PM-nya saja doain semuanya. Oke? Tapi ngelihat dari sini siapa yang harus segera ditangani? Nah, di daerah di sini. Bisa diikuti? Ya, itu satu. Oke, next. Ya. Oke. Ini terkait di daerah pada saat tahun 2008 mempunyai lead problem. Jadi di udaranya ini konsentrasi PB-nya cukup tinggi, ya. Kenapa bensin kita sudah tidak boleh pakai PB? Karena PB itu sangat toksik. Dan kalau untuk anak-anak itu bisa menurunkan IQ. Makanya kenapa kita mulai Juli 2006 kita menggunakan bensin tanpa timbal. Begitu ya. Nah, kita lihat bagaimana cara PB di udara ambien itu kalau kita tidak sumbernya. Maka kita harus cari sumbernya. Next. Kita lakukan, kita kumpulin sampel, kita uji komposisi kimianya, buat yang sebelah sana, itu namanya fingerprint, ya. Dari fingerprint itu kita akan tahu profil PB itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari sana, nah ini benar. Bagaimana kita bisa kalau punya partikulat, kita bagi-bagi, kita tahu sumbernya itu dari mana, ya. Profilnya seperti apa. Berasosiasi smelter PB yang ada di daerah sekitar sini. Oke? Nah, kalau sudah tahu begitu kan jelas. Berarti apa? Aktivitas-aktivitas smelter itu yang harus dipantau. Kemudian bagaimana dia tidak melepaskan emisi logam berat yang terlalu besar. Jadi itu clear, itu gunanya kita mengetahui komposisi kimia. Next. Setelah itu, kenapa harus dipantau lagi? Ya, pemantauan itu harus terus kita lakukan untuk kita mengetahui efektif tidak pemantauan kita, gitu ya. Nah, ternyata setelah itu udah turun, ternyata sih jalan lagi. Artinya apa? Konsentrasinya masih tinggi, sudah di bawah, lihat sama, ternyata di Serpong masih tinggi. Artinya apa? Bahwa regulasi yang diterapkan belum terlaksana dengan baik untuk mereduksi. Jadi masih harus ada effort banyak untuk itu. Jadi kalau misalnya, oh udah kita udah bikin ini, bukan itu, bikin itu, nggak cukup, gitu kan? Dia harus bisa membuktikan bahwasanya dia benar-benar turun atau tidak. Oke? Clear ya? Next. Pentingnya
ada, yang tinggi mana, yang tidak biasa seperti apa, itu sangat penting sekali. Tetapi sekali lagi, karena ini laboratorium, angka-angka ini harus dipastikan angka-angka yang valid dan akurat. Jadi semua alat bisa mengukur, bisa diikuti? Semua alat pasti ada hasilnya, bener ora hasilnya, itu yang penting. Dan bagaimana kita memastikan hasil kita itu benar kalau kita tidak tahu persis bagaimana hasil itu diperoleh? Ya, itu penting. Jadi nomor satu, sebagai sebuah lab, mungkin sebagian besar bermain bekerja di lab. Nomor satu, apapun hasil yang kalian hasilkan, itu kalian harus tahu persis kualitas dari hasil tersebut, make sense apa tidak, dan sebagainya. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Next. Kemudian kita lihat, kalau ada kejadian-kejadian yang aneh, yang tinggi, kita lihat bagaimana di kota-kota yang lain. Seperti ini kita pada saat itu 17 atau 18 provinsi di Indonesia ada kota, ternyata ada hanya beberapa tempat tertentu yang tinggi untuk heavy metal. Sebenarnya kenapa begitu? Karena mereka ada industri peleburan logam. Oke? Nah, tetapi ini kan nggak boleh dibiarkan kalau ini sudah melebihi baku mutu dan bahaya bagi masyarakat di sekitar, ya. Nah, data-data begini ini tidak mudah, ya. Orang-orang lab ini yang harus punya tanggung jawab bagaimana bisa menghasilkan data-data seperti ini, ya. Oke, next. Bandung, ya. Ketika apa namanya? Kita sudah tidak lagi menggunakan bensin bertimbal, ya. Tahun berapa kita tidak pakai bensin bertimbal? 2006, ya. 2006 kita sudah tidak turun, kan? Turun. Tambah lama tambah turun. Artinya apa? Efektif tidak kebijakan itu? Efektif, gitu ya. Kalau tambah naik, gitu kan, ya. Nah, disinilah gunanya data-data monitoring itu. Next. Dan dari data-data ini pada saat itu 2017 Bandung bisa mendapatkan kota terbersih se-ASEAN, ya, dengan data-data yang dianalisis akhirnya dapat masih Pak Ridwan. Lanjut, ya. ASEAN. Oke, next. Kemudian ingat kita punya berapa active volcano? Ayo, yang punya negara, ada berapa aktif volcano di Indonesia? Banyak, ada 127-an, ya, aktif volcano. Nah, ketika terjadi silikatnya sangat tinggi. Jadi kalau ada gunung meletus, kemudian banyak debu, jangan Bapak main-main di depan, ya. Karena itu silikatnya sangat tinggi. Jadi ini bisa menjadi early warning, ya. Apa yang harus dilakukan? Next, ya. Pada saat kebakaran hutan, ya, ketika kebakaran hutan, kemudian ingat Indonesia ini kita selalu ada kebakaran hutan kan setiap tahun. Dan nama Indonesia itu menjadi apa? Kita pengekspor asap, begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membalance informasi, ya, bahwasanya Indonesia tidak hanya mengirim asap, itu mengirim asap beneran pada saat kebakaran hutan, tapi pada saat tidak kebakaran hutan, kita punya hutan yang sangat banyak. Itu kita memberikan oksigen yang baik bagi negara-negara tetangga kita. Dia harus appreciate, tidak hanya ketika jelek kita dijelek-jelekan, gitu ya. Pada saat tidak terjadi kebakaran hutan, nah, pada saat itu apa yang saya sampaikan adalah how to make the information balance. Kita memang mengirim asap, tapi di saat yang lainnya kita memberikan udara bersih, gitu ya. Maka itu balance, gitu ya, informasi. 2015 itu ada kebakaran hutan yang sangat besar, gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu pemerintah banyak sekali mereduksi kebijakan-kebijakannya dan akhirnya berhasil.